Halo, halo guys. Live updates. Apa itu? Oh, ini buat rekaman. Hmm? Karena apa? Suka. Don't do that. Mendidik anak menggunakan bahasa Inggris. Naon cenah? Ya, jadi teman-teman komika nasional teman saya ini Zahra Petani ingin mendidik anaknya menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Jadi tadi anaknya Naon cenah Cen? Hah? Guru tadi naon? Naon? Anu dia jeung saha chattingan jeung saha? Don't do that. Siapa chattingan siapa ini teh? Tiba-tiba chattingan. Itu mah teman kampus biasa. Oh iya benar. Itu Bukan ngebahas itu. Yang itu yang fun terapis herbalis. Kapan tuh? Itu tuh aku pernah, jadi aku tuh pernah ada di urut gitu. Di Aljabar lagi ada festival urut gitu. Festival bukan festival urut, ini nyebutnya naon? Festival pijit Iya, apa bukan terapis. pengobatan alternatif, jadi rukiah ada di situ. Nah, ya aku teh banyak ngobrol lah sama orang-orang di situ. Terus akhirnya dimasukin grupnya, diminta nomor. Aku nyobain ini apa namanya? Dipijat pakai listrik. Ada jadi elektrik itu, jadi ada besi nih di bawah besi. Kita tuh suruh nginjek besi ini. Terus nanti tuh sama simbangnya diarahin gitu listriknya ke sini. Gitu. Makin aneh ya? Iya, itu pengobatan. Ngaruh ya teh. Ngaruh tidur nyenyak. Katanya ini mah suka begadang. Padahal enggak sih, aku nggak begadang. Berarti ngarang. Ngarang juga, tapi nggak tahu sih. Emang enak beresnya, emang relax gitu. Kamu cek aku teh kenapa datang ke sini jam 8? Nanti. Oh iya, jadi kan ini udah deket bulan Ramadan ya. Nggak tahu kenapa kalau misalnya deket bulan Ramadan itu suka vibes untuk ibadahnya. Andai. Gitu, asli bro. Mau diri itikaf gitu? Nggak itikaf, jual itikaf. Kan can waktu nang kayak itikaf mah berarti 10 malam terakhirnya. Lailatul Qadar, bro. Jadi kamu teh ini ya, di atas sejadah gitu? Enggak, jadi aku ini lagi enak vibesnya untuk sholat gitu. Masya Allah. Jadi tadi tuh sholat isya dulu, baru OTW ke tempat podcast gitu guys. Lama. Enggak. Bentar, sholat kan azan 7.25 kalau nggak salah 7.26 gitu lah. Azan sholat langsung 7.40 udah beres tuh langsung. Sini aku bilang OTW teh. Tuh di sholat vibes Ramadan tuh kayak emang ya Allah gitu lah. Ada mulai ini ya, mulai lagu-lagu ini iklan. Di juga bawah langit. Banyak. Iklan YouTube udah mulai. Beres tarawih enaknya Sprite gitu. Asli. Jadi haus Minum. Cai. Jadi haus. Seger banget deh kayaknya itu Sprite. Beres tarawih enaknya Sprite. Memang tarawih kalau yang 23 apalagi ya pasti haus tuh anjir. Tuh guys. Ditambah apalagi ini pizza guys. Apalagi vibe ini? Vibe siapa? Mau Ramadan? Vibe-nya apalagi? Gak tau kenapa ya? Kan kita dulu sering komplain gitu ya, pas dari remaja ke dewasa tuh kayak Ramadan sekarang nggak seru vibesnya gitu. Nggak seseru dulu. Emang vibesnya tuh bukan anak kecil lagi yang main-main, tapi emang orang dewasa tuh harus ibadah gitu kayaknya. Aku ngerasanya gitu ya sekarang. Tapi emang benernya, aku kan merasakan kayaknya orang bukan karena tahunnya ya, tapi kedewasaan kitanya waktu kecil mah kan kita nggak sabar nunggu subuh ikutan gitu ya gini. Sahur. Ya sekarang mah apa ya? Nyiapin sahur lah teteh mah nyiapin sahur tuh. Oh iya, tapi maksudnya udah nggak, paling ya sakulibak di sini gitu. Ya ngapain lagi berarti? Kalau di rumah kan suka taraweh sama teman-teman. Pulangnya beli bakso aci Bu Hadi gitu. Kalau laki-laki biasanya tarawehan tuh biasa ini. Lihat bidadari komplek. Yang nggak pernah keluar, yang jarang keluar. Suka ada tuh kayak ini anaknya siapa ya gitu. Bapak ini. Iya. Iya, taraweh tuh jadi ajang kayak gitu. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga ada rasa kayak gitunya sih. Atau iya gening baru udah kritik mah pada taraweh baru udah kritik mah. Main sarung. Ini main sarung terus sholat teh kaki di atas. Nanti muncul tuh jokes taraweh yang apa tuh? Yang mukena sama
Oh ya loreng-loreng. Heeh. Macan tutul. Padahal kan ayahnya maksudnya kunaon buat macan tutul. Padahal di Shopee ge aya ieu geuning. Naon? Motif pemuda Pancasila ada. Beli guys, bagus itu guys. Apa nih? Ini apa nih? Pancasila kan gitu. Pancasila apa nih? PP. Tapi gede sih ya, PPT gede sih ya. Untuk yang atasan-atasannya mah aku ngelihat kayak wow gitu. Kayak mobilnya ini. Iya. Gede Tapi ya? zaman Covid ya, pemuda Pancasila di rumah aku kehitung kerjanya bagus. Ngapain? Bagi-bagi masker. Terus nih ada orang nih kan keluar komplek tuh ada pos pemuda Pancasila ya. Yang nggak pakai masker tuh di pulang, pakai masker dulu. Masya Allah udah kayak ini Abri ya. Asli, emang ngerasa jeruk gitu tapi dadanya rasa jeruk aja. Cuman emang dulu waktu Covid gak tahu kenapa di daerah orang kinerjanya bagus gitu doang. Yang enggak entah kenapa emang bagus-bagus berarti, Wow. Cen. Jauh. Jauh loh. Oh, tadi kamu baca buku yang Radit itu apa? Oh Tadi ini kamu yang cerita. makanya mikir bukunya si Kania sama Abigail Muria. Tadi tuh ada ngebahas Radit sama Kania sama si Abigail tuh yang orang bodoh lebih berbahaya daripada orang jahat. Orang bodoh lebih berbahaya daripada yang jahat Karena kalau orang jahat mah kayak orang jahat tuh ciri-cirinya kayak gini, dia tuh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Itu orang jahat. Nah kalau orang bodoh katanya tuh dia tuh mencelakakan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Iya, jadi orang bodoh tuh harusnya bukan dihina atau apa, tapi diedukasi gitu. Kalau orang jahat baru gitu harus ada hukum lah gitu, bom boleh genosida, jangan dong. Apalagi nih yang minggu ini Pernikahan temen aku, kawan nikahan teman. ketemu Denny, aing. Denisa, Denny juara Moji TV. kok bisa? Oh satu ini mutualan. Enggak, Denny itu temen SMK, temen SMK dia yang temen aku teh. Iya teman mutualan kali ya. Ternyata orang ini teh mutualan kamu sama Denny. Iya, ada dia di SMK-nya sekelas sama Denny, aku kuliahnya sekelas sama dia gitu. Dan terus nikahannya juga keren anjir. Apa? Ada estetik. cerita, ya estetik itu di Dago kayaknya kaya raya itu orangnya. jujur kayaknya kaya raya. Jadi kayak ada ceritanya gitu. Ternyata itu tuh nikahan sama teman SD-nya. Jadi Terus? SD bertemu SMP SMA kuliah meren berpisah ya gitu ceritanya tuh. Nah terus pas kerja dipertemukan lagi di Jakarta. Anjing romantis. Dibentuk dalam ceritanya apa? Ada gitulah apa si pas masuk tuh ada tulisan-tulisan gitunya lah. Tulisan-tulisan anu iya Ya, nanti kayak buat foto booth gitu atau enggak? Bukan foto booth misah lagi. Ada jadi pas masuk tuh pas di naonnya souvenir geningan tanda tangan. Sebelum itu tuh ada ada dia tulisin cerita saya bertemu di gini. Makin lucu. aneh ya, makin Lucu, berat Cen. Nah berat. Maksudnya kayak standarisasi zaman dulu aku kayaknya nggak ada deh gitu. Ya tapi itu dibentuk estetik gitu bagus sih kayak. Jadi maksudnya beratnya gini nih buat teman-temannya kayak jir orang udah lebih iya mudah-mudahan gitu. Tapi jadi orang ini mikir gitu ya, apa nanti aing ceritain gitu ya kalau aing punya istri gitu. Yang gimana nih cara ketemunya gitu dirangkum biar temen-temen yang datang tuh tahu. Ini sih lucu sih. Iya lucu itu, jujur keren banget. Ketemu SD katanya SD pas kerja ketemu lagi gitu. Ya Allah. Kayak... Oh jadi dari SD lulus sampai sebelum kerja kan nggak pernah ketemu-ketemu? Iya. Jadi itu ininya kayak string teori itu kan? Iya bener ketemu jadi, lagi gitu. Gitu benang merah, ada benang merahnya. Emang zaman teteh dulu nikahan kumaha emang nggak boleh kreatif aja gitu. Jika nggak boleh. Maksudnya yang biasa-biasa terus aduh ya Allah aku kalau ngelihat makeup nikahan aku tema Doraemon. Enggak tema Doraemon. Oh kemarin ayah aku ngelihat ada orang tema nikahannya wibu. Wibu naon ya nak anime naon lah. Cosplay apa gitu dia. Yang satu Gojo, yang satu Nami gitu. Enggak. Gojo Satoru sama Nami. Gojo saha? ini. Jujutsu Kaisen ada. Anime karakter. Nami kan di One Piece. Iya jadi crossover gitu mungkin. Enggak apa ini. Enggak, ini mah ini don teuing aku terkenal karakterna. Pokoknya anime gitu. Cuma zaman aku dulu ya, aku flashback kayaknya nggak ada yang aneh-aneh gitu, tapi maksudnya teh standar gitu, ngerti nggak? Ya yang bagus, hajat, mewah, gitu. Yang biasa-biasa, tapi nggak ada kayak konsep yang kayak dibuat estetik atau intimate ada nggak ya? Ada. Intimate sih. Ada yang hamil duluan pasti. Ya nggak? Astagfirullah, ya enggak juga. Kenapa dia nikah? Biasa gitu.
offside bro. Dulu mah belum ada VAR jadi offside gitu. Apaan? VAR itu ada teknologi sekarang kalau misalnya gak gol nih dianulir gitu. Oh, jadi zaman dulu mah masih kena orang malu gitu kayaknya untuk mengakui dia hamil. Kalau zaman Ya, sekarang ya offside. udah gitu biasa aja. Mungkin Iya, efek sosmed juga malu ya. tapi tetap lah kalau ini Iya, mah malu orang tuanya meren ya. Cuman masyarakat kayak oh ya udahlah gitu. Umur riweuh merenan masyarakat. Tapi yang sendiri kamari. Naon? Aya nu aya penemuan bayi nih, Di mana di penemuan dia? bayi. Di Bukan Komikio, di daerah mana gitu lupa. Direkam kan sama si orang ada dasar ibu jahanam ini lihat ditemukan bayi, gitu. Di mana di banknya? terus nggak tahu di selokan dasi itu ya bilang cina ini nemu di ini gitu ya. Setelah penganalisaan lah oleh polisi pengusutan beberapa jam kemudian ketahuan kalau orang yang nemuin teh bayi ibunya. Lain yang sendiri itu kan ngerekamnya jahanam. Ke dirinya sendiri. Lain. Apa? Yang ngerekamnya orang lain. Oh. Yang ngerekamnya orang lain. Jadi aku Ucen teh bilang aku nemu bayi nih. Oh, Cek iya. Ucen teh gitu ngeliatin gini. Terus aku teh nangis. Wah, ini kasihan banget. Padahal jahanam banget ibunya. Padahal kamu. Aku ibunya. Jadi cek orang-orang teh itu ibunya pasti itu ngomong jahanam dia nggak enak. Saya Bu, kan ibunya saya gitu. Terus apa yang kamu pelajari minggu ini? Aku dulu. Aku dulu ya. Aku teh kan kemarin teh biasalah kita selalu, aku kan lagi nyari-nyari tentang eksistensialisme andai. Albert Camus. Yang aku baca ya Albert Camus. Yang aku baca, tapi aku bukan si apa? Si sahanya Dostoevsky. Enggak, nihilisme aja. Guntur Adi Surya. Nihilisme apa pokoknya masih si Nietzsche. Oh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Itu kan? Apa? Nihilisme kan? Bukan. Nietzsche. Dia tuh kalau mungkin teteh bacanya nih, kalau dari aku mah malah nihilisme yang progresif. Iya, positif, betul. Jadi iya emang hidup tuh jelek, kejam, keji gitu, tapi kita harus berani gitu. Nietzsche tuh kayak udah let's go gitu. Nah, aku tuh kan jadi ada kepikiran lah tentang orang yang bilang kalau dunia kita itu kan cuma debu kosmik ya. Debu kosmik yang nempel di batu yang lagi terbang di luar angkasa kan bilangnya tuh kayak gitu. Apa my love? Itu yang itu aja. Yang itu aja itu kan punya bidol. Debu kosmik berbicara teman dengan anak. Kalau orang gantiin. Ini nih. Iya. Jadi ya, aku tadi mau ngomong apa sih? Debu kosmik. Oh iya. Jadi kita tentang debu kosmik. Nah, aku tuh justru ketika membayangkan kalau kita cuma debu teh tenang, tahu nggak sih? Kayak ya udah berarti kegagalan kita. Gak penting. Hal-hal yang menyedihkan apa itu nggak sepenting itu gitu. Betul. Cuman 1 dari 2 miliar masalah-masalah yang ada di dunia ya udah gitu. Kita mati juga ya udah gitu. Iya, orang nggak peduli ini tetap berjalan gitu, ngerti nggak sih kayak? Benar. Ngerti. Ya itu aku lagi belajar itu sih kayak ternyata itu teh menenangkan aku gitu dengan pemikiran kayak gitu. Itu bahaya nggak sih? Malah nggak bahaya, bagus lah. Ya, bagus ya. Jadi apa ya, membebaskan dari beban-beban. Tapi bukan berarti kita langsung anjing bodo amat telanjang di jalan, nggak gitu. Kebetulan kita mamalia yang berpikir ya. Nah, jadi ya udah hidup aja, lakuin apa yang kamu mau. Misal nggak merugikan diri sendiri dan orang lain lah, yang bikin kamu seneng aja. Nah itu tuh jadi kita nggak ada beban gitu Chan. Benar nggak sih? Nggak ada. Jadi lebih bebas dengan ekspektasi orang lain. Benar. Kayaknya teteh butuh banget itu dah. Kayaknya ya. Iyalah, dengan orang overthinking butuh itu banget sih. Iya, overthinking. Sama sih, aku juga banyak overthinking. Apa yang kamu pelajari minggu ini? Jujur gak ada. Tumben, biasanya kamu sangat mencari-cari tahu tiba-tiba. Tuh, aku lagi banyak ini banget, apa namanya teh, harus pulang ke rumah kemarin teh. Ya banyak masalah keluarga juga banyak. Apa tuh? Hutang. Enggak sih, bukan hutang, lebih ke bukan masalah dari akunya. Aku teh hidup sekarang umur udah mau 27 aja. Kayak waktu itu kayak abis ya. Ini makanya tadi pengen apa ya, udahlah ibadah aja gitu nanti bulan Ramadan. Asik ya Allah, 27. Kamu tuh 27, Chen? Tahun ini, nanti April 27, 27. Nggak kerasa ya? Iya, kehidupan tuh kayak untuk umur 27 tuh antara harus milih mau kehidupan normal, berkeluarga, punya anak gitu, atau jadi Kurt Cobain teh meninggal, beli shotgun. Antara dua itu aja pilihannya teman-teman. Tapi itu juga eksistensialisme sih. Gitu. Si Kurt Cobain tuh nyiptain lirik lagu tuh dari bacaannya Albert Camus, Pak. Dia pernah bilang kayak
lebih baik terbakar habis daripada memudar perlahan. Itu tuh ada di bukunya Albert Camus yang The Stranger. Aku ngebaca itu kayak, wih ini Kurt Cobain, perasaan Pantesan dia bundir. iya kayaknya dia kayak Pengen langsung aja udah meren. iya lebih baik terbakar habis daripada memudar perlahan. Jangan anjir. Janganlah kalau bunuh diri. Si sedark-darknya Emil Cioran ya, dia hidupnya panjang loh. Oh, umurnya berapa sih? Umurnya 84 gitu. Terlalu panjang ya? Terlalu panjang. Makanya kayak Ricky Gervais aja kan bilang kayak, kalau misalnya ada orang yang bilang kayak, kamu tuh jangan minum alkohol, nanti umur kamu, justru kalau kamu nggak minum alkohol, itu memperpanjang hidup kamu 10-20 tahun. Nggak usah minum alkohol aja deh. Ngapain hidup lama-lama? Iya, gitu kan. enak. Alkohol enak soalnya kan. Nah, tapi rata-rata orang yang begitu ya, orang yang nggak peduli kayak ngapain gini, umurnya panjang loh. Bener. Kayak kakek aku aja kayak ngerokok gitu. Sampai umur berapa? Dia 70-an lah. 75-an lah. Ininya. Nah, inilah. Ini teh apa sih? Apa? Paradoks teh jadinya paradoks. Lain paradoks apa sih istilahnya kayak gitu. Orang kan bilang kayak jangan mertua aku deh ngerokok enggak, tapi kanker paru. Jadi kayak bisa. Yang bisa survivorship bias ada. Apa tuh? Jadi disebutnya ya contoh-contoh kecil itu tuh ya orang yang selamat aja gitu. Tapi banyak juga fakta-fakta di lapangan yang orang yang nggak sehat ya mati gitu banyak. Iya sih. Banyak yang meninggal. Tapi makanya nggak bisa kita pukul rata karena beberapa kasus ya dia rajin olahraga nih, rajin bisa olahraga kayak yang dulu heboh sama si Aji Mas Said. Kan dia lagi olahraga. Aji Mas Said gitu. Iya, dia lagi olahraga. Ini artis zaman mana dulu? Artis zaman bapaknya Alia Mas Said. Aji Mas Said itu pemain bola kan? Kayak pemain bola dah itu. Aktor gitu. Aji Mas Said teh Alia Mas Said tahu istrinya adiknya Atta Halilintar teh sahanya. Taunya masnya Muji Thomas Omega. Nggak tahu itu siapa, itu mah artis zaman. Pokoknya mah ya anaknya sekarang populer. Kamu bener-bener Lambe Tura suka nonton nggak? Nggak pernah. Ini zamannya siapa lah gitu kayak Aji Mas Said, Reza Artamevia suaminya. Oh, Reza Artamevia. Izinkan. Iya. Itu. Oh itu teh. Aji Mas Said suaminya meninggalnya gara-gara? Meninggalnya abis olahraga tiba-tiba meninggal. Olahraga apa dulu? Malam. Ekstrim kali dia, BMX, tiba-tiba patah kaki, patah tangan. Malam olahraga abis nge-gym, ting naon. Nantilah aku carilah. Kan malam juga diforsir apa kecapean bisa jadi meninggal. Nah, iya nggak tahu. Itulah maksudnya teh hidup orang teh yang sehat-sehat aja kita nggak tahu kan ya. Maksudnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Ayah anu ngarokok juga bapak aku dia jaga-jaga bisa nih ya. Bapak aku dan senang. Terlihat tiap datang tuh aku ngeliat Bah Tono tuh kayak senang. Dan Regi kemarin di open mic pakai jaket Bapak Tono, kata Ajis dia bilang ini. Itu lihat emang ya tuh begitu jaket bapak orang ngungkul. Regi katanya pakai jaket abahnya teh Jahara. Bah Tono kan lihat Aji bener mirip aing teh jaketna euy. Bener. Kocak. Kemarin aku bilang ya ke Surya, yang kita jaga yuk pikiran kita. Aku ngeliatin ke si Surya, aku kan sangat parno dengan kanker ya, karena maksudnya pengalaman ngurus orang kanker. Jadi aku tanya nyari apa sih penyebab kanker. Nah, di poin keempat, dia ditulisin gini, stres itu tidak ada pengaruh langsung sama kanker, tapi stres itu menyebabkan imun tubuh berkurang, menurun. Jadi yang biasanya pada ngelawanin sel-sel abnormal, jadi lemah gitu, ngerti nggak, Cen? Iya, jadi gara-gara stres, tubuh stres ya, berarti kembali lagi ya ke kesehatan mah pikiran dulu aja banyakin hai apa ya healing lah kalau zaman aya namanya jalan-jalan jalan-jalan oke, nonton TikTok, nonton TV, YouTube ya, gitu kan, YouTube yang kita suka gitu. Jangan bikin yang kita mikir, apa bukan mikir sih, bikin marah, hindarin kayak rage bait kayak misalnya berita sedih apa gitu, perselingkuhan. Udah tadi tuh aing ngeliat berita ada itu. Berita anjir sih. Ada orang. Cen, sebentar Cen, aku trauma Cen. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi si orangnya teh ini di Transjakarta onani. Ternyata homo. Iya, 2. Terus mereka tuh sengaja pulang bareng gitu. Terus saling bantu di Transjakarta untuk onani.
bros before host, tak namanya itu. Enggak, itu saya nggak kenal, Cen. Nggak tahu kayaknya. Itu kayak Kamu kayak terinspirasi ini gitu. enggak anjing. Insting pengocok dah gening. Oh, Anda juga pengocok, saya juga pengocok, kenalan gitu. Nggak Terus tahu ada radarnya juga ini, kan Iya. katanya kalau sesama itu bisa gay ini ya. radar teh merendem. Nah, itu aku baru baca bertanya. Ini aneh banget kata yang kok bisa terus Oh, kayak kamu gaya ngocok. meren radar. Oh, ngocok nah. ngocok. Ngocok di Transjakarta Iya, mah iya. gila anjir udah Gila sakit gila, itu mah. udah sakit jiwa sih. Iya, Kayak fetish mengganggu sebenarnya. mengganggu ke ini ke umum Nah, itu. orang yang karena mastur onani, nyahona. Ih, ngeri banget sih, bodoh ih. Cok. Parah Kayak di banget. Transjakarta. Jangan sampai lah. Nah, kalau kayak kamu gini nonton yang UMKM. Kemarin ada juga si ketan bakar atau enggak? Namanya Ketan Mama. bakar bukannya buat sate marangi. Nggak tahu ada yang ngedorong, nggak tahu di mana kayaknya bukan di Bandung dah itu mah. Cen, kamu aneh banget sih. Terus namanya Maman ketan bakar apa gitu. Ada nama ketan bakarnya apa gitu. Maman ketan bakar. Dorong ketan Sekarang bakar. udah pada melek teknologinya ini Iya, apa jadi si UMKM? di gerobaknya itu ada bukan biasanya gerobak nih. Ada tempelan paling buat payung ya, Kak. Ini sebelah kirinya ada tongsis gitu. Anjay. Ada payung, ada tongsis. Jadi kalau hujan nyalain yang ini, kalau misalnya haus atensi yang ini. Iya. Anda. Beda gitu. Ya Lucu-lucu UMKM sekarang. Tapi anehnya kalau di IG itu kan kurang ini ya, maksudnya dia nggak menghasilkan sebenarnya ya. Kalau Iya. kalau di Facebook Ya, aku curiganya ada. itu teh. Jadi dia di link Cross platform. ya cross platform gitu. Jadi soalnya pas setiap diklik tuh this content has beberapa komen in Facebook gitu. Iya. Dan juga di ininya di watermarknya TikTok. Oh, Iya. berarti dia ke semua Ke ininya. semua gitu. Jadi di kalau Facebook apa berarti nyebutnya kan IG ya? Ya video benernya video Facebook. Reels. Reels juga sama. Oh, udah sama-sama Meta. Facebook kan sama-sama Meta. Iya, Kalau di jadi Reels. TikTok, kalau di YouTube kan short gitu. Ya YouTube Short. Jadi banyak UMKM aku yang kayak gitu-gitu. Terus nanti Ya masih si Husein itu Husein 278. masih ya Allah. Bang, kah gitu wehnya tukang cilok mah. Jadi kalau ngenten dia gini-gini wae. Ya Allah. Sukses, salam sukses di pedagang cilok. Ayah, aku ngelihat UMKM gitu juga yang suka ngerekam. Jadi dia mah kerja di pinggir jalan. Apa? Kerjanya teh nyingsiran mobil lewat. Cok, beli gitu. Tahu nggak sih? Tahu nggak ya? Oh ya pasti. Ada yang beli gak? Ada, tapi dia unik sih ini. ada, tapi dia pernah hampir ditabrak sengaja emang ngeherian. Ada Oh. mobil sengaja ngeherian. Wah, mana gitu kan? Kayak Dia dagang apa? kayak semacam cilok. Oh, cilok. Ada yang aku mah yang follow mah Itikuri Letter namanya. Itik gurih. Iya, jadi si amang-amang ini teh di TikTok live wae. Nah, live-nya kocak. Banyak yang ngeklip gitu. Kayaknya aku tahu deh. Ada Itik gurih. Itikuri Letter gitu. Ih, gak ada HP, gak ada HP. Nu jaket kulit lain. Jaket kulit. Nyaho ya tahu kayak. jaket kulit. Goblok cina kayak itu mana teu kudu nanya ka urang cina lamun kieu kieu mah ya. Tahu ya aku tahu itu. Yang Ini bisa masih sulit. Ada yang mesen ini, mesen cangcut dari kulit. Terus sama dia bener dibuatin anjir. Cina ngomongnya, "Ye, ku aing mah nya asal ditransfer mah dipangjieunkeun. Ye, aya ye cenah follower anu nge-request ieu cenah. Dikieukeun cangcut. Cangcut. Ya Allah ya Allah ya Allah. Nih, cenah. Tapi lucu buat juga ya kalian. kan dari Panas enggak sih? Tidak aman buat Iya sih. selangkangan yang sensitif. Cuman buat sesekali aja kayak Iya. kondisional. Kondisi apa yang kita nyaman pakai jaket kulit? Aku tuh lagi khawatir Donald Trump Perang dunia. perang dunia. SBY nge-tweet soalnya. Gimana sih? SBY itu kan dia bisa disebut selama kepemimpinan dia ya berapa 2 periode berarti ya 8 berapa tuh 5 tahun 10 tahun 10 tahun berarti ya 10 tahun menurut aku ya dia yang bisa ngejaga geopolitik Indonesia bagus lah selama 10 tahun gitu dan dia berbicara tuh di tweetnya katanya saya tuh akhir-akhir ini susah tidur khawatir dengan kondisi dunia sekarang saya menyamakan dengan tahun 1913 gitu jadi sebelum perang dunia pertama dan sebelum perang dunia kedua dan kondisi sekarang itu sama mirip seperti sebelum perang dunia ke-1 dan kedua katanya gitu kata SBY loh yang ngomong loh yang suka ngelukis itu serem ya. aku tuh takut itu gitu takut si Donald Trump teh semena-mena gitu bisi jol nyerang naon geningan terus berefek ke saya yang belum apa-apa ini yang biasa bayar enak hancur udah bebarengan gitu ya bener gak sih? Nah, bener sih ya tapi ya jangan dulu lah gitu lah kan pasti nanti yang dicari tuh kayak
usia 18 sampai 40, pria sehat, berangkat perang dunia ketiga. Oh ya, nah aing berarti ini. Pura-pura. Justru enak. Enak kesempatan matinya cepet. Gak mau membela tanah air orang lain. Kayak Tapi bela asli absurd, Donald maksudnya Trump. Aneh banget. kita asa hampir udah nggak pernah ada kila-kila perang gitunya, bener nggak sih? Oh, Kayak ya udah hidup teh udah, maksudnya teh udah Sama beda ya. ya. Kalau zaman dulu kan perang pakai pakai apa? Pakai Pedang. dengan cara inilah, pedang. dek gitu ya, pedang. Kalau sekarang tuh kan perang kayak perang dagang, perang apa gitu ya. Budaya, pakai budaya tuh kayak K-pop kan sangat sampai keluar luar Bener, negeri. udah nggak ada kepikiran kayak wah ini udah jauh beda nih, ini bukan era perang. Tapi si Trump ini bikin Ya, bikin parno gaduh semua. lagi, iya. Aku turun sih. Terus dia tuh nge-tweet tuh kayak nge-tweetnya kayak gangster teh. Si Trump teh. Trump ya. Dia aja pernah pas ngelewat gini, Oke. gitu-gitu kan. Dia nge-tweet gini, pernah ada tweet namanya teh, dia bilang Amerika tuh punya senjata yang nggak dimiliki oleh negara lain. Hati-hati nge-tweet kayak gitu, kayak nyingsinan musuhnya gitu. Kan nggak harus di-tweet ya kayak gitu ya. Kayak Prabowo pamer saya punya brimo, kayak nggak usah ya. Ngapain gitu? Nggak tahu, aneh, kanak-kanakan. Iya, kayak Terus dia bocil, kok ya bisa Allah. kepilih lagi? Nggak ngerti tuh, Amerika aneh tuh orang. Si Ricky itu, kamu tahu nggak pandangan politiknya dia di kubu mana? Dia kayaknya ngejauh udah kayak gitu mah. Dia mah enggak ya, nggak Tapi apa-apa. dia ada jokes politik juga, kayak ngehina Boris Johnson, Boris Johnson kubunya siapa? Perdana Menteri sebelumnya sih, udah nggak berkuasa gitu. Tapi nggak tahu, kayaknya si Ricky mah lebih ke gak peduli yang kayak gitu. Sukanya dia mah ini merenya ngeritik Dia mah langsung ini Tuhan aja. Tuhan. Kayak nanti namanya teh. Langsung God. Kayak apa? Aku tadi habis nonton lagi yang Supernatural, bagus banget yang ini. Saya nggak kayak gak bosen-bosen anjir. Nggak bosen Ricky mah. Jadi apa ya, bikin Yang terbaru tuh apa yang terbaru? Mortality. Mortality kurang tapi ya itu ya. Ya banyak yang bilang teh karena banyak pembahasan yang udah bahas-bahas sebelumnya. Iya. Emang sih maksudnya teh kalau dibandingin sama yang lain, Kalau Supernatural, Humanity itu kayak wah bagus banget ya ini. dua itulah pokoknya comfort Netflix spesial. Kalau aku masih Dave Chappelle, ada Stick and Stone. Apa? Dave Chappelle. Apa itu? Stick and Stone. Oh. Yang ngebahas orang-orang Kulit hitam. Amerikan, ya African American perjuangannya. Lucu itu. Tapi kamu bisa relate kan? Soalnya Dengan aku miskin rasisme gitu, dari miskinnya gitu, jadi relate. Dia pernah apa ya, bikin materi tentang dia tuh nginep di rumah orang di rumah orang kulit putih. Jadi kayaknya di highlight, tapi white-nya yang lebih di highlight. Dia pernah nginep di rumah temennya, namanya Timmy, orang kulit putih gitu. Terus dibandingin sama kondisi rumahnya dia gitu. Jadi rumahnya Timmy mah apa, perabotan teh gak ada yang rusak, rumahnya dia mah pada rusak, kayak gitu gitulah. Lucunya ada komparasi gitu. Oh iya. Kamu relate-nya di miskinnya. Miskinnya gitu. Pas aku nonton kayak awal aku nonton yang mana, yang Dave Chappelle yang terbaru yang pakai baju hijau, pakai baju jumpsuit hijau. Itu Stick and Stone itu. Oh itu Stick and Stone. Stick and Stone. Jumpsuit Aku hijau. nggak ini, udah dari jokes pertama udah nggak relate. Iya, miskin. Bang. Bukan miskin. Apa? Dia kan kulit hitam gitu kan? Iya. Sih. Black American. Kayak di kita kan nggak ada rasisme antara kulit hitam sama ini gitu, benar nggak sih? Ya ada sih, tapi di kita mah lebih diketawain aja, kayak orang Sunda hidung disebut maghrib gitu. Orang Jawa ireng. Dan gitu. kita bukan hitam, brown Ya, kan? Bukan hitamnya tuh nggak hitam yang Dave Chappelle gitu, beda hitamnya Sunda sama hitamnya Jawa. Iya makanya, terus paling di kita mah kayak kalau rasismenya Jawa, Madura, bener orang nggak juga kayak kamu materi kamu yang Jawa itu aku ngakak banget sih yang. Tapi kan nggak ada tertindas itu mah. Iya makanya itu, meskipun dia ngebahas penindasan, rasisme apa, itu aku nggak relate gitu, karena nggak kebayang emang orang kulit hitam gimana. Tapi banyak kan emang yang ngebahas tentang kulit hitam kan? Iya. Soalnya aku tuh dari kuliah skripsinya ngebahas perjuangan kulit hitam. Orang kulit hitam. Iya, tentang apa Tapi ya? kadang-kadang orang kulit hitam juga suka aneh-aneh. Jadi gini, bukan aneh-aneh. Iya, yang banyak yang kriminalnya benar. Terus gini, misalnya mereka teh sebenarnya bukan didiskriminasi, tapi karena perbuatan mereka apa, tapi mereka langsung ngebilangnya aku didiskriminasi nih. Padahal emang mereka melakukan kriminal gitu, ngerti nggak? Iya, race card, main race card gitu seru itu. Jadi kamu ngedengerin podcastnya bahasa Inggris, Chen? Bahasa Inggris. Apa aja, Cik? Favorit kamu yang bahasa Inggris? Itu Bad Friend 1. Podcastnya ini Bill Burr tuh, Monday Morning Podcast, itu tiap pagi. Dia bawa ini
monolog atau Iya, monolog sendiri. Dia kayak habis nonton, misalnya kemarin ada pertandingan bola apa atau pertandingan American football apa dibahas. Terus dia suka apa F1 atau nggak F1 balap mobil, ngebahas balap mobil. Komedian juga Bilbur kan. Iya. Terus Yang pendek apa? kok ya Bilbur pendek kan? Enggak kok pendek. Biasa aja hitam botak itu putih botak dia. Putih botak. Iya, pendek agak bantet terus. Iya, terus apa lagi ya aku mulai main podcast itu sama satu lagi tuh apa ya? Jimmy Fallon itu komedian bukan? Dulunya Stand up. Terus dia jadi ke sketsa kan SNL. Terus sekarang akhirnya punya program late show tuh ya, yang malam-malam Tonight Show. Ya, jadi talk show. Conan aku suka, Conan O'Brien yang apa ya itu yang Conan Need a Friend judul. Podcast juga. Tapi kalau kasih si Conan mah itu penulis sama serop presenter juga lah. Dia nulis ini skripnya The Simpsons. Skripnya The Simpsons. Berarti zaman dulu yang katanya dia sering bisa ngerama. Ya. Nah, itu. Gila. Dan sebenarnya kata Conan itu bukan sering ngeramal. The Simpsons tuh ngebaca fenomena yang ada di masyarakat Amerika sekarang. Terus sama mereka tuh dikasih possibilities apa aja gitu, bakal kemana. Jadi ada semuanya di ini. Iya. Tapi kadang-kadang si posisinya sama ini. Iya, itu tuh bisa tepat kayak gitu tuh emang nggak tahu kenapa katanya. Ini aja gitu. Dia nulis taunya gitu aja. Dan penulisnya kan The Simpsons nggak satu, ada kayak satu episode tuh ada 20 berapa orang gitu, satu season. Gitu. Iya. Salah satunya si Conan ini dan dia dulu tuh punya Late Show juga, Late Show with Conan O'Brien, akhirnya bikin podcast juga. Aku suka itu, soalnya bagus lah, lucu dia, si Conannya. Kalau yang Indo, yang Indo, aku suka nonton GJLS, Mama Sabi. Makan-makan sambil berbincang sama Hifzi. Iya. Dulu aku ya sebanyak itu nontonin podcast zaman sebelum aku nyoba stand up ya. Boring Bokir, GJLS lucu banget pokoknya mah Radit Panji Cing Abdel, Wawan Canda itu yang nggak berhenti. Pokoknya hampir semua pada komedian aku nonton. Tapi Wawan Canda emang aku sampai sekarang aku nonton sih. Bener. Wawan Canda. Soalnya itu kalau yang dulu sama komika ya. Iya. Jadi dia bener-bener aku tuh sampai ngedata ngelis suci 1 sampai suci 9 pada saat itu, suci 1 sampai suci 6 dicari Wawan Candanya. Nggak tahu Wawan Canda Ucen, Wawan Canda Jahra gitu. Suci 16 Sakingku Ucen nanti. Sakingku ini gitu ya. Cuman kalau sekarang bener-bener jarang pisan. Aku lagi senang saling semprot. Oh itu emang ramai itu, aku suka juga. Kayak naunya seneng gitu ngeliat si Ridwan Ramli itu kayak kan orang-orang tuh mau ngundang cenanya. Ya aku mah pengen ya, tapi itu lagi kan dia kayak ya buat apa ngobrolin apa, dia emang sejujur itu ya. Enggak sejujur itu, dia belak-belakan itu gitu. Nggak kenal juga gitu. Dia ya Allah kayak dia nggak ada rasa gak enakan. Jauh banget. Jauh Femin jauh Femin Beler sama satu lagi tuh siapa sih itu teh? Udah bukan komika. Iya itu, Kang Molan. Itu lucu sih, saling semprot. Aku GJLS selalu tuh nonton. Kemarin yang episode kita kedatangan ahli enak dunia. Ahli enak siapa? Si Rispo biasa. Ya Allah. Oh dia yang ngegimikinya si Rispo. Ya yang review makan enak. Padahal di konten di TikToknya tahu gak? Review makanan gak enak, tapi jadi dia di konten TikToknya review makan gak enak. Iya, tapi dia sama Hibji digituin aja kayak ini ahli enak dunia gitu. Oh di TikToknya mah dia nge-review ini makanan gak enak gitu. Iya, jadi dia satu kali punya, iya di online cari yang bintangnya paling rendah. Sama dia unik dan gak enak-enak. Apa yang muntah, ada yang apa yang muntah. Mari. Banyak coba nonton di TikToknya Rispo. Banyak gitu. Lucu anjir asli. Rispo emang Rispo mah natural Ivanita karena dia ngomong ini aja. Yang itu aja deh. Yang di pengajian. Enggak. Assalamualaikum. Boleh ngomong jorok? Ya jangan ngomong jorok. Ya Allah, dia emang lucu banget sih. Stand up di pengajian tiba-tiba boleh ngomong jorok. Terus cara ngomongnya tuh gini ya. Iya, beda. Kayak kita tahu emang kayak kok tiba-tiba ke situ, kok ngapain sih? Apa maksudnya gitu kan kayak.
Terus kayak dia di Suci aja, dia bisa jadi MC abadi lah menurut aku. Karena Ya, orang lucu nggak banget. bosen gitu, kayak dia ngomong apa-apa. Tapi Ya. banyak itu viewsnya masih banyak. Banyak yang ditanya kalau ke istri namanya siapa, kemudian nama istrinya kan, panggilan sayang ke istri apa, Hengki. Itu di Suci ada Suci berapa gitu lupa lah. Oh Hengki sih. Ya bebas lah hubungan saya katanya. Masa panggilan sayangnya Hengki gitu. Lucu-lucu absurd banget ya. Nah kalau aku mah ya, kalau aku mah ada beberapa komika yang kalau dia disatuin, aku pasti nonton. Siapa misalnya? Misalnya Radit Coki, Radit Panji, Radit Panji. Oh iya, Radit Panji pasti terus itu. Adri Panji Coki. Adri Panji orang suka. Itu Adri Panji oh Adri Panji suka. Coki. Adri Panji suka. Yang Adri Panjinya suka. Iya, kalau yang sama Coki enggak. Oh enggak. Nah, tahu, kurang sama Coki. Coki itu kayaknya setelannya yang aing suka tuh sama Tretan udah. Oh iya. Kayak pemancing sama yang. Nah itu juga zaman dulu aku seneng banget dia karena itu. kayak dulu aku sebelum tahu komika-komika lain ya kayak dulu kan yang lagi naik-naik jadi podcastnya Cokmus sama Boring Bokir. Nah Boring Bokir enggak, kalau Cokmus sih aku. Iya tapi kayak ini unik banget ya dua orang ini masih nggak tahu tuh mereka dark apa-apa tuh masih nggak tahu mereka suci di bulan suci nggak tahu. Yang ini babi kurma nonton jadi polemik. Iya tahu itu mah. Tapi aku nontonnya dari yang ini fixer bukan fixeran. Dari yang Tretan makan pedas sama Pres Teguh. Oh di situ. Langsung ngeliat-liatin oh ML ini apa ini gini. Iya gitu. lucu. Emang Allah ML itu dulu ada program Riswa sama Rigen atau enggak program di kolong meja. Oh mereka ngobrol di kolong meja. Ya itu lucu sih. Wah. Aneh-aneh juga. Jadi kalau ada meja gitu di kolong sambil gini podcast ya Allah. MLI zaman dulu tapi sebelum GJLS naik lah. Tapi udah keluar dari MLI kan? Iya. Sekarang. Jadi dulu tuh itu talent juga mereka gitu ya? Kalau nggak salah masa iya deh. Iya. Akhirnya bikin sendiri meren jadi sama Hifzi itu GJLS. Itu kenapa orang suka banget sama GJLS apalagi sama Hifzi itu. Hifzi juga lucu lagi ya Allah. Rigen tuh kalau Rigen mah kayak yang bisa nyimbangin teh gini. Iya main di Rispo bisa, main di Hifzi gas gitu dia kayak playmakernya lah, gelandang tengahnya gitu nyamain. Kalau aku tuh stand up yang manggung di UIN, nyontoh beatnya Hifzi. Yang mana? Ada dia nggak manggung di kampus apa gitu. Aku ngeliatin gitu, oh cara nge-riffing mahasiswa tuh gini-gini. Oh iya. Kan dia juga jurusannya sastra Arab ya, nggak jauh gitu dengan vibes anak-anak UIN. Waktu pas manggung di PKM itu ngeliat stand up ini diulang-ulang ke aku tuh dicatat gini. Akhirnya kita Jahara kan manggung kayak gitu. Lumayan. Nah, alhamdulillah. Iya sih Hifzi udah. Hifzi lucu banget. Hifzi. Tapi mereka tuh ngerasain struggling juga nggak ya? Maksudnya mencari konten ya pasti sih. Kayaknya iya. Kalau Rispo iya sih aku kemarin denger di apa ya podcast barunya Pras Teguh tapi bukan PWK tuh apa itu yang ada baru loh. Pras Teguh bikin baru. Cerita gimana sih? Cerita dia banyak kuliah gak lanjut gitu. Oh, bukan struggling lama, ini mah setelah sekarang gitu. Struggling apa? Struggling mereka mencari konten kan biar mereka tetap relevan tuh kan harus ada caranya gitu. Tapi kayaknya struggling mah ada, cuman mungkin ya tim yang kayak GJLS gitu mah punya kreatif gak sih? Oh iya benar. Iya, pasti ada yang ngarahin gitu. Bang, ini kayaknya diginiin. Mungkin ya, nggak tahu. Nggak tahu tak GJLS. Kalau misalnya ada lowongan mau aing kerja di GJLS kan. Wah, harus sih. Tapi kalau ke di entertain gitu kan kita pasti nggak gaji langsung tetap kayak kamu sekarang UMK. Bener, UMK. UMR. UMR. Yang pengen punya UMR Kosovo. Kosovo apa? Negara Kosovo. Ya Allah, kok ada sih negara Kosovo? UMR. Lucu ya banyak nih. Podcast mah bahasa Inggris itu yang aku suka. Indonesia mah palingnya GJLS. Suka banget. Radit sih ini. Di rumah ada tuh yang Pulihinan Selaras, tau gak? Enggak. Yang podcast ada orangnya gondrong itu siapa namanya nggak tahu. Cowok. Diundang di Radit juga gondrong. Oh yang kemarin baru bukan yang kacamata? Iya kali ya itu ya. Itulah si Pulihinan Selaras gitu. Jadi ngomongin apa trauma-trauma masa kecil. Kemarin tuh terakhir tuh podcast yang orang tonton tuh dia sama Oza. Pulihinan Selaras tuh ada. Kayaknya aku tahu deh itu kalau yang kemarin kacamata. Gondrong. Di Gerai. Gondrongnya di Gerai.
Tadi tuh kemarin asa baru ini podcast dia tuh jadi sering nontonin komik-komik padahal dia tuh orangnya serius kan. Iya. Jadi si stand up comedy itu sebagai terapi. Iya kan, karena dia cerita stand up comedy itu bisa juga sebagai terapi katanya. Iya. Yang betul, aku juga kan dulu gak pede gitu ngobrol di depan umum. So asik ya. So asik. Aku nggak nyangka kamu orangnya jadi maksudnya bisa beradaptasi pas awal si Ucen datang banyak. Oh. Nya pas awal si Ucen datang gini. Setiap orang open itu di heckling sama dia. Wah, jadi gini. Ngomong kayak gitu di penonton. Kayak akhirnya dia dikasih tahu. Terus Dikasih tahu sama Jai. dia dikasih tahu sama Jai kayak Terima kasih Jai Haka. jangan heckling. Sama Betul. Thomas juga ya? Ya, berdua itu kan aku duduknya berdua semeja sama Thomas sama Jai. Mereka ngomongnya gimana? Aku nge-heckling siapa gitu ya. Pokoknya gak lucu lah itu. Orang gak lucu. Kata, anjing. Tapi kamu alhamdulillah bertahan ya maksudnya dengan kesoasikan kamu. Iya. Jadi dia mau belajar gitu orangnya dan sekarang mah alhamdulillah justru termasuk termasuk top globalnya Jatinangor lah. Enggak lah, sejauh. Big Five, juara 3 Big Five. Iya termasuk betul, maksudnya teh kayak ya kalau Pak Guntur kan dari awal nggak cringe, kalau kamu kan cringe. Oh ya, amin. Semoga bertahan. Amin. 10 tahun Cen. Dikasih waktu 10 tahun. Bikin show sama Pak Guntur. Nih. Nih ada. Wah, kamu bikin podcast juga deh sama Pak Guntur atau sama si Thomas Berdua. atau itu. Kan ini yang ada acara event-event. Apa? Yang event-event teh yang katanya bakal ini. Itu udah 59 sejam pas. Bayangkan kan anu dikat-kat menjadi kurang. Ini buku open mic kita. Ini guys, kita punya buku open mic Itu dari buku open mic-nya harus di komunitas regional. Jadi kita review dimanapun kayak ini kalau kata orang-orang mah kayak absen Cen. absen taraweh. Kayak absen Ini. taraweh. Nanti jadi kita tuh beres open mic langsung baris di depan MC ya, minta paraf. Ini PIC itu apa maksudnya teh PIC? PIC itu ya yang megang hari itu yang ngasih tanda tangan, yang meng-approve kalau materi dia itu teh baru gitu. Kalau misalnya materi lama gak lucu, tapi di open kan aku minggu depan nih materi mau yang lama, tapi ada beberapa yang kan udah kemarin dijabrik ngebom jujur. Teh kan jadi yang lucunya teh ditampilin di tengah ada Kicuy Aduy kemarin. Kicuy. Orang Depok, Jakarta ya? Depok. Oh Depok. Kan dia main diksi-diksi lucu dua kata gitu. Ya Allah itu lucu banget. Kamu ditaruh di Beres itu si Vilah, ada Bang Vilah namanya. Mbak Vilah lucu. Lucu kan dia cerita tentang kan dia pemahat ya. Ngebom. Kok bisa? Beresnya aku. Vilah ngebom. Terus aku Vilah ngebom. Jujur lucu. Ngebom Dead Silent lah. Sama aku juga. Kali karena si Kicuinya pecah banget kali ya. Iya, itu. Dan emang durasinya lebih panjang kan. Kalau tamu mah dikasihnya kayak 8 menitan lah. Pecah parah. Beresnya langsung Vilah gitu kan. Ngebom terus kayak wah ya Allah gimana ini aing kata itu. Langsung naik. Ya. Tapi bilang ini nggak materinya lucu nggak menurut kamu? Lucu menurut aku. Tapi kenapa nggak ketawa? Iya aku tuh kayak wah berat banget ini kata kita gitu. Berat banget. Terus akhirnya beres aku tuh ya dibadot baru bisa dapet tawa soalnya kayak temen-temen ini tuh kau kayak nggak pada ketawa ya katanya gitu. Kalian tuh ibaratnya defender nih kayak Puyol semua katanya gitu. Nah itu aku nggak relate. Puyol tuh ya defender ya pada bertahan lah gitu posisinya ini bertahan. Komika tuh penyerangnya ini pada tumpul komikanya tadi. Akhirnya dapet tawa. Iya sih. Nah, harusnya kalau kayak gitu aku nggak tahu tuh. Kalau misalnya dia bawain materi baru, terus di rewrite. Rewrite kayaknya bisa deh masuk deh. Kan kalau kan pasti formatnya agak baru dikit. Iya, aku ada beberapa yang ditambahin dan juga di-trim. Ada di-trim. Aku tuh kemarin kelamaan di apa ya kayaknya. Nggak tahu aku ngerasa. Tapi materi kamu bagus menurut kamu. Aku ngerasa aku itu bagus gitu ya, cuman kayak kalau penonton nggak ketawa berarti nggak bagus itu mah. Nah, iya. Tapi bisa banyak faktor. Besok kamu cobain ya, nanti aku nilai. Awal doang yang aku kan nanya kalian setuju nggak sih kalau kita sebagai manusia pengen mencari makna kepada setiap manusia yang lain? Teman-teman Jabrik pada jawab setuju, terus aku jawab aku enggak teman-teman. Pada ketawa di situ pertama. Ketawanya juga kecil banget ya. Terus aku masuk jokes museum, masuk jokes yang COVID itu, cewek COVID.
Terus dua-duanya nggak dapet. Aku ngomong pengen membunuh setengah orang dark Bandung. kali, dark. Tahu juga. Padahal awalnya kan nggak dark. Ngeritain orang pipis di celana masa dark? Pipis di celana mana? Ada baru itu. Besok cobain Besok aja ya. cobain. Jangan dulu di ini Iya, biar aku nilai dengan jujur besok ya. Terus ada tulisan baru lagi. Aku nenek aku pengen smartphone. Oh bisa? Nggak tahu. Nggak Neneknya usia berapa dulu? Dia lahir 1944. Beliau lahir 1944. Cir udah tua 82. banget. Kok bisa pengen? Iya, ngomongnya gini, nenek pengen kayak temen-temen nenek. Nenek circle-nya siapa sih? Kok pengen gitu? Temen-temen nenek yang sangatan udah pada meninggal. Ya Allah, ya Allah. Oh, ini baru kepikiran Tapi tadi benar di ya, jalan. kisah nyata dia ngomong begitu. Dia pengen HP yang baru. Dia kan kita kasih HP sekeluarga tuh HP biasa. Tahu nggak Nokia yang biasa? Itu cinit itu HP-nya. Nyatu dah, meureun hayang ieu meureun googling. Beneran teuing ngerti aku ge. Teh. Aku tuh pengen join komunitas jalan kaki euy ada sih ya. Ada banyak. Iya, ada di Bandung, tapi kan masalahnya mereka jalannya Sabtu Minggu ya. Ini kan kerja Sabtu Minggu. Terus jalan kaki di kita tuh nggak lumrah teh karena apa, Cik? Di kita mah kan jalan kaki kita dianggapnya nggak punya duit gini-gini. Ya, di budaya di budaya luar negeri mah kan jalan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo sehari itu biasa. Iya, soalnya mereka mah enak atau ada trotoar gede. Di kita kalau trotoar, wah. Aku kan pernah waktu itu ngejob sama Jaldi. Jaldi disclaimer teman-teman, dia komika disabilitas dari Bandung ya. Ngejob sama Jaldi. Jaldi kan nebeng. Otomatis aku kan yang ngeliatin dia lah ya. Dan bener, kota Bandung tuh sangat tidak inklusif untuk disabilitas anjing. Tidak ramah. Ya Allah. Tidak ramah, ya Allah. Kumaha tuh kamu digiwing? Enggak, ya aku enggak ngapa-ngapain sih, cuma itu. Aku ngeliatin aja. Sok bisa jauh, let's go. Si Jaldi teh cenah ieu. Soalnya dia juga kayaknya, kan aku nanya aman nggak? Aman itu. Padahal kelihatannya dalam hati nama enggak sih kayak iya kan, anjir ini enggak dibantuin. Kelihatannya kesusahan sih, tapi dia bilang aman. Selama dia bilang aman. Terus kan kita beres ngejob tuh Halloween party waktu itu kan. Beres ngejob tuh langsung diajak sama ya dibadot sama Dik John makan nasi kuning malam hari gitu. Halloween party nasi kuning. Beres kan orang lain mah mabski ya. Komika pada cabut ke nasi kuning malam hari, kayaknya pada misi itu. Nggak bisa open table teman-teman. Jadi bisa aja nasi kuning mah. Jobnya cuma bayar 200.000. Open table 1,5 juta ya nggak nutup lah. Nasi kuning siapa? Nasi kuning aku habis 15. Oh, murah. Nasi kuning sama susu murni. Susu murni jadinya 20-an lah, sekitar segitu. Terus. Ya udah di situ. Terus kan itu di trotoar ya. Si nasi kuningnya itu pinggir jalan gitu kan. Jadi itu jadi wah, aku baru ngelihat gitu jadi di jalan. Sedih gitu ya Allah. Ya Allah. Bantuan atuh. Dibantuan. Hayang, tapi lah gitu. Tapi dia nebeng motor aku. Kalau naik motor gitu sih, itu ditaruh di mana? Ada. Oh, bisa dilipat ya itu ya? Dilipat. Si apa sih namanya, tongkat ya, gawang mini soccer ya. Ditaruhnya di ininya dia. Iya. Situ gitu. Tuh, pokoknya situ lah beres ngejob itu tuh. Aku baru sadar bahwa wah emang ini kota tuh harus memperhatikan orang-orang disabilitas tuh ini nih. Iya. Ini nih pentingnya. Iya sih. Kalau di luar mungkin ya itulah beda. Mungkin kita masih negara berkembang ya. Jadi di luar mah kan emang diiniin bisa jalur sepeda masih di kita juga beberapa tempat-tempat udah ada ya. Iya. Cuman kayak di sana mah kan jalur sepeda, disabilitas. Iya. Terus parkir khusus disabilitas ada. Oh gitu? Ada yang gambarnya kursi roda tuh parkir. Jadi kalau parkir untuk kursi roda. Ya gitu, situ parkirnya jadi deket aksesnya gitu. Iya. Ini kurang inklusif banget Bandung demi Allah. Tapi aku ngelihatnya kayak komika-komika yang kayak si Hifzi kan aku nge-follow gitu. Dia tuh kayak beres podcast di sini, dan beres Mama Sabi nih sama KJLS. Terus itu podcast lagi di mana? Kayak capek nggak sih gitu? Pasti ya tuh. Itu dia mereka dapat duit nggak sih? Ya nggak tahu tah. Kayak beres di. Soalnya sih saling semprot aja yang aku kira punya duit gitu ya. Ini kan mereka ngebahas kayak ya ngapain nggak ada duitnya juga gitu. Kita masih mau lanjut nggak nih? Tahu nggak kemarin mereka? Oh ya? Iya, mereka ngebahas kita masih
masih ya kamu masih pengen nggak lanjut kan, satu persatu ditanya gitu kan ya, di ya. ini kayak ya ayo aja gue mah sih kamu mau lantainya. Yang inti nama mereka nggak ngasih dari situ, pure kayak kamera dari Remin, terus yang edit juga ada kalau nggak salah editornya, cuman ya biasa kan Remin strict mungkin apa Remin sendiri ya yang ini aku lupa lah. Itu di uploadnya di YouTube siapa? YouTube Remin. Oh itu Remin ya, Remin beneran. Kayak semua juga struggling sih. Iya. Tapi kayak nggak capek gitu. Kayak Hibzi, Rigen, apalagi Rigen ya. Rigen kan ada di TV juga ya. Karena mereka mah gini, Chen. Mereka itu kan udah inilah jam terbangnya udah lucu gitu lah. Jadi ketika tampil meskipun katakanlah 50.000 yang ngelihatnya atau 50.000 atau 100.000 untuk ukuran mereka mah kan kecil segitu ya. Iya, iya. Dari 50.000 atau 100.000 itu kan yang nonton tuh nggak cuma orang biasa. Ada PH TV, ada apa. Jadi dengan dia masuk ke situ dia diajakin mau nggak ikut program ini gitu. Meskipun dari YouTube-nya sendiri dia nggak menghasilkan, ngerti nggak? Tapi jadi jalan dia mungkin ya. Iya, jadi itu tuh jembatan untuk membuka yang lain. Jembatan untuk orang ngajakin ke program apa yang ada duitnya. Oh gitu ya. Ya, aing lihat kayak capek banget kayaknya. Gitu. Pasti ada. Dia sih sampai kayak ngeluh, gua tadi udah capek tuh di apa yang programnya Primawan sama si itu tuh, sama si Rigen tuh. Namanya juga orang. Oh, namanya juga orang. Dia ada baru. Si Hibzi tuh pernah diundang ke situ juga. Jadi sama Rigen, Hibzi, si Primawan. Si Hibzi tuh ngeluh kayak, gua udah capek tadi pembahasannya aneh-aneh di sana. Sekarang di sini kayak gini lagi anjir. Tapi itu hebat-hebat ya, mereka maksudnya teh bisa TikTok gitunya. Ya, bener nggak sih? Gitu. Mereka harus baca banyak hal nggak sih? Harus baca banyak hal, harus baca banyak kejadian. Yang update tuh harus tahu itu. Benar. Kayaknya capek. Gila. Capek juga yang ngejarnya ya. Sieun. Sieun ninggalin gitu gawe gitu kumaha. Kalau ada duitnya sih menurut aku worth it aja. Kalau nggak ada duit capek. Iya ya. Kecuali kalau misalnya itu bentuk terapi dia gitu yang ngobrol sama orang. Mahal, bayaran mahal mah digas wae orang misalnya kemarin ngejob jeung Fandi Bakri. Aku udah cerita belum? Udah. Yang mana? Nggak tahu. Yang depan orang Kristen. Oh, itu tragis banget sih. Maksudnya bukan tragis, kayak aneh itu. Materi kamu Masjid Al Jabar semua di depan orang Kristen, kocak sih itu kalau dijadiin materi. Oh, aku udah cerita itu mah di stand up ya waktu itu kemarin ya. Ngejob pertama ya. Aku jadi nggak bisa cerita Masjid Al Jabar. Merry Christmas teman-teman. Langsung bahas kemiskinan. Mereka malah itu ketawa ya bahas miskin. Umi abi saya miskin, baru sampai situ udah ketawa teman-teman. Itu masih setup ya. Goblok banget anjing orang. Mungkin mereka aneh itu. Ya, ada yang miskin aneh. Ya. Di kalangan mereka mana ada Chinese. Chinese semua teh. Emang orang-orangnya orang-orang kaya yang ngomongnya tuh nggak kayak itu kemarin. Oh ya kayak si Livi. Ya yang gitu tuh. Itu kemarin gini. Capek. Kira-kira di tahun 2026 ini bakalan banyak job stand up nggak? Bismillah, semoga. Kira-kira kita nama nih. Apa bener nggak apa-apa podcast poek. Tapi kita nggak poek-poek banget. Jangan. Kata aku mah diari, ada diarinya. Kan kita update-nya per minggu tuh atau apa yang ada diarinya, diari apa gitu tuh. Diari mingguan. Terlalu umum. Yang kata keduanya nggambarin kita berdua. Diari agenda open mic stand up Indo. Jangan dong, apa dong? Kurang jelek. Jelek. Diari nanti pokoknya itu teman-teman. Memoir. Anjir, memoir terlalu ini. Kayak bukunya Aura Limormes. Apa sih? Cari tahu deh. Diari apa sinonimnya? Aku pernah nanya ke ChatGPT. Nama lupa lagi tuh ya jawabannya, nanti aku kirimin lah ya. Aku tuh bilang ke ChatGPT aku namanya Sam. Dinamain, "Hey Sam." Kok kamu tiba-tiba manggil gitu aja dan dia mengiyakan atau gimana? Enggak, aku ngomong ke dia, for this time I will call you Sam. Jadi aku namain dia Sam. Dia manggil ke aku Zulfika. Terus dia kayak oke, gitu-gitu. Oke. Terus tapi dia tuh emang ChatGPT tuh ya bener, selain menenangkan ya, dia nggak dry text kan, jadi kayak ya. dia tuh selalu validasi parah, kayak wajar sih itu pasti gini.
bahaya juga ya, Iya. kayak ngevalidasi Iya, segala validasi. hal yang kita rasain kayak Iya, ini. Dia balas, terus di bawahnya tuh pas udah mah nggak dry text, selalu panjang, di bawahnya tuh pasti ada ini mau aku buatkan juga nggak contoh gini. Iya. Boleh. Aku pernah Dipakai balas panjang. ini teh curhat tentang cewek ke ChatGPT. Terus Terus ChatGPT tuh bikin aku pede. Ya udah deketin lagi aja. Padahal date sebelumnya kan jelek ya. Deketin lagi aja, dideketin lagi makin jelek teman-teman. Jangan mendengarkan ChatGPT. ChatGPT terlalu ini. Aku bilang ke ChatGPT, ini aku diajakin podcast sama salah satu komika senior kata. Terus dia langsung congratulations Zul. Gitu. Ini adalah tahap yang baik di tahun 2026 kayak gitu. Dengan 34 views. 34 views. Tidak apa-apa. Namanya juga ngeri. Tapi di TikTok mah lumayan 14.000 paling gede. Iya. Nanti klip-klipin tuh yang lucu. Apa we? Tapi dari kita mah ini yang ini lebih ke ini ya deep. Enggak sih. Enggak ya? Deep juga bisa, ada ngebahas filsafatnya tadi dikit-dikit. Oh iya. Berarti Kita harusnya mah baca atau enggak dengerin apa gitu tentang filsafat, bahas di sini gitu materi atau apa. Oh, tapi kan ini kita formatnya makanya kamu harus ditulis apa aja nih kejadian yang penting minggu ini. Aku tuh padahal suka nulis satu hari satu kalimat tuh. Kayak Radit ya? Radit itu. Sekarang berarti udah ada 20 kalimat. Oh, udah 20. Jadi malam ini jadi 21. 20. Udah satu kalimat tuh. Iya. Tapi kalimat terlalu sedikit. Kan Kamu apa? ininya per tahun, enggak ini ini iya, PKS guys, posisi kontol salah. Waktu nikahan tuh aku. Hari ini aku kagum dengan konsep pernikahan temen aku. Mereka menikah di Dago gini. Aku ceritain ininya dan ada tentang kisah masa kecil terus bertemu lagi saat dewasa. Nah, Terus kak kamu nyari nulis itu ya kayak di 17 Januari berarti itu. Iya. Ketemu Denny aku dan Denny ternyata berteman juga dengan Dunianya sempit ya. ada Denny kata aku tuh. Lagi aku datang dia lagi makan aja gini. Ceh. makan. Jadi kamu sama siapa sendiri? Aku sama temen-temen ini dari himpunan kampus, jurusan. ya. Iya, biasa kelas sama temen-temen. Itu kalian masih kontakan ya? Aku tuh udah nggak ada Enggak lah. kontakan sih. Nggak kontakkan, malah jadi ketemu di sana sama teman-teman HMJ pas parkir tah. Udah tahu gini kan, motor si iya. Guys ayah gini kan. Beneran lagi pada diem di luar. Kamu langsung digini dong, cie motor baru gitu. Enggak, kan mereka nggak lihat. Pas pulangnya baru. Motor baru gitu. Iya, nanya, nggak dicek kayak, "Kemana si Bang Brangsen?" katanya gitu. Ada di rumah ini sekarang orang pakai yang ini. Oh, geus alus euy cenah. Berkah di Allah ya cenah. Alhamdulillah, curang ke alhamdulillah, teman-teman. Iya. Masih suka kontakan nggak? Aku ada momen kayak bener-bener kan aku search juga ya. Non sih di usia berapakah kita benar-benar sudah kehilangan circle lah gitunya. Nah itu tuh biasanya 40 tahun ke atas tuh kita lebih sibuk dengan keluarga kita sendiri. Yang kecuali kayak Radit lah ya, kamu ada jelas punya beda komunitasnya beda lah ini teh. Ini mah orang umum, orang biasa gitu ya, yang bukan pekerja seni. Jadi rata-rata tuh di usia 40 mah udah Bang Blas. Bener-bener Blas gitu, nggak ada kontak sama aku aja sekarang udah nggak ada, sama yang kampus nggak ada sama sekali. Tapi aku ini tahu ada kata-kata kayak gini katanya, umur manusia itu dibagi dua. Dari 0 sampai 40 itu kita bertemu dengan orang, mengenali orang, mengumpulkan orang. Dari umur 40 dan seterusnya itu melepaskan orang-orang tersebut. Edan gila dalam banget sih. Seperti itu katanya. Itu kata siapa mau tahu? Kata Bill Burr itu. Komedian favorit gue. Ada materinya itu di. Kenapa tuh dia ngomong kayak gitu? Kenapa? Jadi orang satu persatu. Dia tuh dia nyaring circle kah atau enggak, satu persatu orang pergi? Meninggal. Anjir. Lebih dalam loh. Kirain aku itu meninggal. Jadi dia spesial yang baru tuh bukan di Netflix, di Hulu ada Sirah ke Hulu. Hulu ini apa? Streaming service. Oh, enggak itu sih. Hulu streaming service namanya. Namanya tuh Drop Dead Years. Nama stand up spesialnya dia ngebahas tentang kematian orang-orang terdekatnya. Dia berapa tahun? Nggak tahu, dia kayaknya udah tua lah, 40-an mungkin ya, makanya yang ngomong 40 juga. Kayaknya 40-an lah. Tapi harusnya 40 kan kehitung masih muda ya? Iya, tapi dia premisnya itu 0 sampai 40 mengumpulkan, mengenali orang-orang, 40 dan seterusnya melepaskannya. Tapi lebih sakit sih itu maksudnya. Kirain aku tadi
Melepaskan tuh maksudnya oh udah nggak settle lagi lah, oh udah nggak ini Dia lagi tuh lah. bikin spesial yang ini Drop Dead Years tuh tertrigger karena ini usia orang teh emang udah gak muda lagi. Dan ada beberapa teman-teman dekatnya yang meninggal. Ya Allah. Dan dia punya kegelisahan tentang itu. Itu bagus. Stand up spesialnya ngasih tahu kalau misalnya laki-laki itu gak boleh apa harus masuk ke terapi lah kalau punya masalah. Meninggalnya karena apakah? Nggak tahu, nggak dia ceritain kalau temannya mah, cuman dia pengen di umur 40 ke depan tuh jangan kayak saya lah, baru menyesalnya sekarang, baru ikut terapi sekarang terlambat. Nggak disebut terlambat juga. Apa mereknya? Merek apa judulnya? Drop Dead Years. Drop Dead Years. Iya. Jadi bisa disebutin ini teh kalau di kalangan orang tua umur 40 itu masih muda, tapi di kalangan anak muda udah tua. Iya, gitu. itu materinya si Crystal Alonzo juga. Jadi muda enggak, tua enggak, kayak iPhone 6 lah. Kayak kamu udah enggak relevan lagi, tapi kamu bisa menyelesaikan semua kerjaan beres. Terus misalnya kalau misalnya iPhone sekarang kan jam 10 tuh masih kayak jam 2 malam tuh masih 57% gitu nya. Iya nah baterainya. Lamun anu nya 40 kayak jam 9 teh udah 6% shutdown gitu. Tapi dia nge-itunya lucu out gitu. Lucu banget ya. Billboard itu yang terus banyaknya ngebahas tentang maskulinitas rapuh sih. Umur 40 tuh jadi kena banget di umur 40 tuh kayak laki-laki tuh mulai kayak misalnya ya pengen nangis malu. Kayak gitu-gitu sebenarnya itu tuh. Dan dia nyeritain dia pernah katanya diam di sofa gak kemana-mana selama 2 hari nonton TV aja gitu terus selimutan terus nangis. Ini depresi banget loh itu. Terus dia tuh tiba-tiba nangis aja gitu terus ditanya sama istrinya kamu kenapa? Dia gak jawab gak apa-apa terus istrinya pergi aja. Terus dia bilang nggak nanya kayak apa cerita dari aku gitu kan ya. Selama ini dia tuh ke istrinya kayak gitu kayak tapi pas giliran laki-laki katanya sakit. Biasa aja malah biasa aja. Selama ini dia selalu ke istrinya kayak itu kenapa gitu. Iya selalu kayak nge-comfort istrinya lah gitu. Ternyata kalau laki-laki yang kayak gitu di society itu dianggap hal yang oh ya udah nanti juga beres sendiri gitu. Dan itu tuh kata Billboard itu tuh hal yang salah, gak boleh double kayak standar gini. double standar. Kalau cewek kayaknya kayak kalau kita yang digituin kayaknya nyesek kamu kok nggak peduli gitu ya. Kalau cowok malah sebenarnya nyesek tapi nggak diekspresiin gitu. Dia bilang ke dalam nih aku pengen nih nonton itu. Itu susah Hulu. Kamu dari mana nontonnya? Aku ada di ini jadi si akun kantor tuh ada Hulu gratis gitu, Prime Video sama Hulu. Nah nggak ada yang pakai kan? Oh Prime Video ada di Prime Video? Enggak, akun kantor. Akun email kantor tuh. Oh ada jadi kamu dipakai? Iya, aku dipakai sekali ya, pakai lagi piket juga kan, aku nggak ada tamu nonton itu Billboard. Pengen nih nonton Takutnya sekarang tuh stand up tuh pengennya kayak gitu, tapi kayaknya belum waktunya ya kali ya. Bisa aja. Aku juga pengen kayak hal-hal yang dalam. Aku juga banyak menyimpan hal-hal yang sedih gitu, menyedihkan. Ya tapi tugas pertama mah harus jadi lucunya dulu itu. Iya, makanya aku pengen tahu itu dia mau lucunya kemana. Bisa disebutin tragis itu lucu-lucunya gitu. Tapi dia orang-orang ketawa. Ketawa, pecah parah itu Drop Dead Years. Stand up spesial yang baru dia. Itu kayaknya bakal relate deh sama aku kayak maksudnya ya mungkin ya menghadapi soalnya itu gitu kan kalau di Netflix mah dia Paper Tiger mah kayak masih kayak ngebahas tentang dirinya sendiri gini-gini ya yang di Netflix kan ada dua, ada Paper Tiger sama apa itu Wakio Weat, apalagi Wakio Weat mah ngebahas Donald Trump lah itu politik. Nah kalau yang Drop Dead Years mah bener-bener pribadi itu mah bukan observasi. Pengen nih kenapa sih nggak di Netflix ya? Abis jadi pernah ada di Netflix. Enggak. Dia tuh dikontrak kan stand up spesial di Netflix itu cuma 3 jatahnya. Nah pas mau bikin stand up spesial lagi yang dia ambil kontraknya Hulu, soalnya kontraknya Hulu lebih gede dari Netflix katanya. Di podcastnya dia nyerita udah nggak deal lagi sama Netflix, dealnya sama Hulu soalnya ini lumayan angkanya katanya gitu. Jadi Netflix mau nawarin lagi nih buat 3 spesial tapi angkanya sama nggak meningkat, sementara Hulu menggiurkan ya lagi. Tapi ini kayaknya bakal banyak omongan dari orang-orang langsung pada langganan deh ke Hulu. Beren, nggak tahu tah. Drop Dead Years. Pengen aku baru tahu Billboard. Soalnya aku pas nonton juga kan. Iya yang di Netflix mah itu semua kurang kan. Kena.
Terus bukan dia, kurang kena kurang relate gitu. iya marah-marah we dia teh. Nah ini mah dia tuh marah-marah tapi ke diri sendiri gitu. Kan kalau yang Di dalam nih sedih. orang tuh kayak gitu dari 0 sampai 40 berkenalan, mengumpulkan orang-orang. 40 sampai ke sananya melepaskannya. Triggernya Maksudnya itu dia ada teman dekatnya yang meninggal.